Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deswarinda Syamsyarpala. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai periodisasi masa Orde Baru dan masa reformasi. Sebelumnya, apa sih masa Orde Baru itu? Masa Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Masa pemerintahan ini menggantikan masa pemerintahan sebelumnya, yaitu masa pemerintahan Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama yaitu pada kepemimpinan Presiden Soekarno atau Presiden pertama Republik Indonesia. Sebelum masa pemerintahan Orde Baru lahir, yaitu pada masa demokrasi terpemimpin, Indonesia mengalami 3 krisis besar, yaitu krisis politik, krisis ekonomi, dan krisis sosial. Pada krisis politik ini, terdapat satu peristiwa yang sangat amat memilukan seluruh bangsa Indonesia, yaitu peristiwa Gerakan PKI 30 September 1965 atau yang bisa disingkat sebagai G30 SPKI. Latar belakang peristiwa ini adalah ketidakstabilan politik pada masa demokrasi terpemimpin dan konflik TNI Angkatan Darat yang anti PKI. Kemudian, krisis perekonomian di Indonesia. Keadaan perekonomian di Indonesia pada masa itu sangat amat memprihatinkan, yaitu nilai mata uang Indonesia yang mengalami inflasi sebesar 600%. Harga barang dan bahan pokok kebutuhan melonjak. Ketersediaan bahan pokok pun menjadi langka. Lalu krisis sosial, munculnya aksi-aksi kemarahan masyarakat yang dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, pemuda, pelajar, guru, wanita, buruh, dan lain-lain. Lalu pembentukan Front Pancasila pada tanggal 26 Oktober 1965. Pada tanggal 12 Januari 1966, Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengajukan Tritura atau Tri Tuntunan Rakyat. Tritura itu berisikan 1. Bubarkan PKI. Kedua, bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Yang ketiga ada turunkan harga. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Pada sidang ini, Soekarno membuat surat perintah yang ditunjukkan kepada Letjen Soeharto. Surat perintah ini bisa disingkat sebagai Super Semar. Super Semar ini adalah pemberian mandat kepada Soeharto untuk memulihkan kondisi politik di Indonesia dan kewibawaan pemerintahan. Kemudian pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto pun membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormasnya. Lalu Soeharto pun mendapat dukungan dari rakyat. Salah satu Tritura akhirnya terpenuhi. Tanggal 18 Maret 1966, Super Semar dijadikan sebagai ketetapan MPRS dan menjadi tonggak berdirinya masa Orde Baru. Lalu, pada tanggal 22 Februari 1967, Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Masa Orde Baru pun akhirnya dimulai, dikarenakan kondisi ekonomi dan politik pada masa sebelumnya, yaitu pada masa Orde Lama sangat tidak stabil. Soeharto pun melaksanakan program stabilitas ekonomi dan politik. Program-program stabilitas ini antara lain adalah 1. Membuat kebijakan politik luar negeri dengan cara mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, dan memprakarsai pembentukannya ASEAN. Kedua, kebijakan politik dalam negeri dengan cara melakukan pemilu. Dasar hukumnya adalah UUD 1945, Demokrasi Pancasila, dan sistem multipartai. Kebijakan fusi partai atau penyederhanaan partai politik tahun 1973, penyederhanaan ideologi Pancasila. Gagasan ini dikukuhkan pada Kongres Nasional Pramuka 12 Agustus 1976 berupa pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Kebijakan dui fungsi ABRI. ABRI berperan dalam bidang militer dan sosial politik. Yang ketiga, rehabilitas ekonomi. Atas gagasan staf pribadi Presiden Soeharto,
para pakar ekonomi Universitas Indonesia, caranya adalah menanggulangi masalah utang piutang dengan cara diplomasi dan negosiasi ekonomi ke luar negeri, melakukan kerjasama dengan IMF atau International Monetary Fund, menetapkan UU nomor 1 tahun 1976 tentang penanaman modal asing atau PMA, UUD nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Setelah kondisi politik di Indonesia mulai stabil, Soeharto merencanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berisikan tentang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, yaitu pada bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan nasional. Pemerintah berpedoman pada trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan berisikan 1. Pemerataan pembangunan dan hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang cukup tinggi. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis multidimensional, diawali dengan krisis moneter atau jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan berimbas pada krisis-krisis lain, yaitu krisis politik, krisis ekonomi, sosial, hukum, dan kepercayaan. Pada tanggal 16 Mei 1998, pimpinan DPR Harmoko mendatangi Soeharto untuk menyampaikan tuntutan reformasi. Tuntutan reformasi ini berisikan 1. Perlunya melaksanakan reformasi secara total. 2. Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. 3. Mendesak sidang istimewa MPR. Tanggapan dari Soeharto mengenai tuntutan reformasi tersebut adalah 1. Mempersilahkan reformasi. 2. Memperbaiki kinerja pemerintah dengan melakukan reshuffle kabinet. 3. Menggunakan wewenang untuk melindungi rakyat. Tanggapan Soeharto itu tidak diterima oleh Harmoko. Menteri Kabinet Ganjar Krasnita menyampaikan surat yang ditandatangani oleh 14 menteri untuk Soeharto yang berisikan 1. Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. 2. Menolak bergabung ke Kabinet Reshuffle. Masa Orde Baru telah berakhir dan digantikan oleh masa reformasi. Lalu, apa yang disebut dengan masa reformasi? Masa reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk dan perilaku suatu tataan karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan zaman dan tidak lagi disukai oleh masyarakat. Pada masa reformasi ini, pemerintah Indonesia telah melewati beberapa periode. Periode pertama yaitu pada periode B.J. Habibie, kedua Abdurrahman Wahid, ketiga Megawati Soekarnowati, keempat Susilo Bambang Yudhoyono, kelima Jokowi Widodo, dan berlaku sampai sekarang. Itulah periodisasi masa Orde Baru dan masa reformasi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.